Oke, di sini dalamnya sangat sederhana ya, tapi ini sudah power window di 4 pintunya. Juga udah ada door pocketnya ya. Seperti biasa, artinya cukup kecil ya. Kecil. Sini ada filter AC. Ada filter AC enggak ya? Enggak ngerti deh. Oh, ada kayaknya. Sini DC AC. Biasa ya, bisa diputar-putar. Ini di sini kotak, di sini bundar. Spionnya masih manual, belum ada setelannya. Ini masih bolam biasa. Tip sudah diganti yang double din, tadinya tipnya single din untuk yang tipe ini ya. Sini cuman kayak gini aja, sederhana, nggak ada boxnya. Biasanya kan di sini ada box ya, ada penyimpanan. Sini nggak ada, tapi keuntungannya kalau kalian punya anak kecil, jadi dia bisa pindah-pindah belakang ke depan nih gampang. Ini persnelingnya cukup enak, nggak ada masalah. Ini ada lubang untuk power. Pengaturan AC sederhana, tapi modelnya udah beda ya. Kalau yang lama itu kan modelnya tipis-tipis gini ya. Ini udah bulat. Sini lampu hazard. Sini untuk aliran udara. Setirnya polos-polos aja, tapi yang saya suka malah ini logonya udah hitam doff seperti ini ya. Keren. Ini enggak ada RPM-nya. Di sini ini MID-nya hanya bensin sama kilometer. Udah nggak bisa diganti apa-apa sama sekali. Nggak ada average bensin dan lain-lain. Sini biasa ya untuk kecurutan sama wiper. Di sini lampu kota, lampu stand biasa ya. Nah, ini udah 4 power window-nya untuk tipe murah ini D plus. Untuk joknya sih bahannya lumayan ya. Joknya lumayan ada supportnya sedikit. Tapi untuk orang yang tingginya lebih dari 170 mungkin ini nggak nyaman ya. Karena ininya nggak terlalu tinggi, jadi nggak nyupport. Kalau yang 160 ke bawah nyaman-nyaman aja sih. Setirnya juga nggak ada setelannya, nggak bisa diapa-apain, udah fix aja. Klaksonnya gampang, tinggal pencet sebelah sini. Oh, sebelah sini nggak perlu di tengah, cukup pakai jempol ya. Oke, sekarang bagian belakangnya. Nah, untuk tipe ini belum dapat headrest, tapi murah ya. Kalian kalau beli yang non ori itu sekitar 100 ribuan satu piecesnya ya. Kalau yang ori itu 300-an, kemarin saya sempet nanya. Itu seat beltnya dia nggak ada covernya, jadi langsung nempel ke bodi gitu aja ya. Ya ini sih mobil basic ya untuk kalian yang nggak mentingin gengsi, tapi masih bisa nyaman buat transportasi, irit, dan harganya murah. Ya pilihannya ini. Kita lihat bangku belakangnya sekarang. Oke, ini view dari belakangnya. Di sini juga udah power window, udah central lock ya, walaupun tipe murah dia udah central lock, nggak pelit. Ada power window-nya juga, nggak kayak yang merek sebelah itu ada yang belakangnya masih ontel atau pakai otot. Ini di sini bagasinya cukup gede ya, cukup gede. Di dalam sana ada ban serep seperti biasa, peleknya kaleng seperti pelek yang dipakai.
Sini nggak tahu nih, ada tempat penyimpanan nih sepertinya. Bisa dibuka sih harusnya. Cungkil. Nah, oh bukan penyimpanan, tempat shock breaker belakang. Ini buat nyantolin kargonet, tapi di sini nggak dapat kargonet, mungkin diambil sama penjual atau yang punyanya dulu ya, karena ini kan second. Oke, di sini sih rasanya luas, enak, empuk, joknya nggak ada kendala ya. Supportnya juga bagus, bisa support sampai ke sini ya. Di kakinya nggak gantung. Untuk yang tingginya 165-an masih support lah. Oke, sekarang langsung aja kita test drive ya. Ini kebetulan di driverin sama istri tercinta ini, sekalian ngelatih dia mobil manual setelah bertahun-tahun nggak bawa mobil manual. Dan ternyata ya sering mati-mati juga, ya harus sabar ya. Ini untuk peredaman shocknya sih lumayan ya, nggak tahu ini ya karena new model ya, ini kan keluaran terakhir ya, mungkin udah dapat refiner, maksudnya udah diperbaiki kekurangan-kekurangannya gitu. Menurut kami shocknya ini cukup enak ya, cukup enak. Kopling ya, kopling gimana ini kopling? Satu ya, begitulah. Mati lagi ya, mungkin belum terbiasa dengan main koplingnya itu ya, jarak koplingnya itu. Istri pun bilang kalau mobil ini tuh gesit ya. Ya tarian awalnya sih memang gesit ya, karena ini beda dengan Sirion ya. Sirion itu setirnya agak berat, kalau ini sangat ringan sekali. Apa mungkin pengaruh velgnya juga mungkin ya, karena ini pakainya ring 13 dan velg baja ya, mungkin velg baja yang seperti kaleng itu ya, itu mungkin pengaruh banget itu ya ke setirnya, ke apa, bobot setirnya jadi ringan dan ya fun to drive aja. Ini lampu kotanya sudah diganti LED ya, tapi lampu utamanya enggak. Ini logonya juga udah diganti yang Daihatsu D, D-nya kan seperti huruf A gitu ya, logo LCGC. Tapi untuk lampunya masih tetap standar pakai bohlam karena udah terang banget, nanti ada videonya. Oke, langsung aja sekarang kita mau cobain di jalanan yang nggak rata nih, yang berbatu-batu. Ya seperti ini, gimana ya rasanya tuh, enak sih. Kemarin pas pakai Sirion itu malah lebih keras. Nggak tahu ya, ini sekali lagi saya nggak tahu apa karena memang shocknya ini udah ditingkatkan kualitasnya oleh Daihatsu, atau memang pengaruh bannya ini. Soalnya bannya kan cukup tebal ya profilnya, karena ringnya kan kecil, cuman di ring 13 ini. Itu fine fine aja gitu, nggak yang terlalu gludakan dan apa jadi lompat-lompat gitu, enggak, masih tetap agak tenang lah, nice lah ini. Tapi yang perlu di note di sini untuk kestabilannya ya, kalau udah 80 ke atas itu kan pernah dicoba ya, itu agak kurang stabil sih, setirnya tuh terlalu ringan ya gitu ya. Ini jadi memang ya seperti ini ya, kayak ini ada posisi-posisi tidur ini masih cukup enak, nggak terlalu kerasa gitu guys. Saya juga agak surprise juga ini ya, bandingannya tuh masih tergolong lembut lah ya. Terus balik lagi ke tadi ya, soal tidak seimbang, itu kurang seimbang ya. Memang cocoknya ini mobil ini, apalagi yang 1000 cc ini ya, kan ada yang tipe R itu 1200 ya, yang 1000 cc ini buat kota-kota cocoknya. Nah ini lampunya tuh terang banget, entah yang model lama ya sebelum facelift tahun 2022 ini apa kayak gini lampunya. Tapi menurut teman saya juga yang udah pernah nyoba nyetir ini, wah lampunya terang banget gitu kan, waktu malam tuh kelihatan semua gitu, padahal lampu bawaan masih halogen. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya.
Jadi kalau kalian ini pingin cari mobil yang LCGC terutama ya, yang irit, enak dikemudikan, maksudnya gampang gitu, satset satset, ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat gitu loh kan di tipe D plus ini ya, karena mau kalian beli tipe di atasnya pun ini akan tetap menjadi sebuah Ayla ya. Ya memang kalau dibandingkan merek-merek yang gengsinya lebih gede ya pasti nggak bergengsi walaupun tipe tertinggi sekalipun. Jadi kalau menurut hemat kami ya, ya mending beli tipe-tipe rendah aja, malah kalian bisa hemat banyak uang. Bedanya hanya ya tadi itu di RPM, terus di apa, fitur belakangnya itu apa, headrest, spionnya sudah ada sennya mungkin, tapi ya cuman sekedar variasi-variasi seperti itu aja ya, bukan fitur keselamatannya sama aja, sama-sama nggak ada airbag, sama-sama belum ABS ya, seperti itu ya untuk yang Ayla tipe ini ya, sebelum ganti model. Ini berarti tipe terakhir sebelum ganti model. Nah, oke, di sini nanti kita coba akselerasi ya. Ini untuk giginya sih nggak terlalu rapat-rapat banget, jadi masih enak lah ya buat kota-kota tuh, nggak terlalu sering kopling juga ya. Nah, ini kita tes. Oke, langsung gaspol. Ya memang ini karakter awalnya sih oke ya, tapi kalau udah masuk gigi 3 itu ya agak-agak drop ya, maklum ya, cuman 1000 cc. Dan memang dari namanya aja kan city car ya, ini untuk kota-kota lah. Daripada kalian ke pasar ngantar anak sekolah ke jalan-jalan sempit tapi kalian pakai mobil yang gede-gede kan, wah itu repot banget sih. Selain repot juga apa ya, ngabis-ngabisin space. Lah, Ya jadi itu emang semua apa? tergantung pilihan kalian sih. Kalau kalian nggak terlalu sering keluar kota, lebih banyak pakai mobil di dalam kota, ya langkah baiknya mobilnya yang kecil-kecil seperti ini ya. Apalagi ini pajaknya murah satu. Pajak itu kan pengaruh banget ya, bisa beda ratusan ribu bahkan sampai jutaan ya. Pajaknya murah, jadi kalian waktu bayar pajak tuh nggak terlalu pusing. Ini cuman nggak nyampe 1,5 apa ya ini, kemarin lupa saya, maaf, nanti saya lihat lagi aja. Terus spare partnya yang jelas juga murah, nggak kepanasan, nggak kehujanan ya. Untuk dalam kota ya udah lebih dari cukup lah ya, dengan spesifikasi seperti itu ya. Yang penting bisa titik A ke titik B bisa dilalui dengan nyaman, bisa mengajak 4 orang. Bahkan kalau kalian masih punya anak yang kecil-kecil ya ini masih cocok-cocok aja sih. Bahkan sampai yang udah agak gede mungkin cocok sih kalau anaknya cuma 2. Nah oke, ya lebih enaknya lagi punya mobil 2, yang satu besar yang satu kecil ya. Amin, semoga semua yang sudah like dan subscribe bisa punya mobil 2. Oke, dan semoga kalian semua selalu sehat, selalu bersyukur dan bahagia, karena itu yang penting. Nah, di sini bedanya lagi dia belum ada fog lamp. Tapi menurut kami fog lamp itu buat apa sih? Ya buat di jalanan berkabut, di pegunungan. Kalau kalian cuman kota-kota biasa ya ngapain sih ya? Ini udah ditambahin ini ya buat di pintu, supaya variasi stiker aja ya. Beli online daripada bikinkan di stiker itu, selain antri-antri juga harganya bisa jadi lebih mahal juga ya. Kalau online kan udah tinggal tempel aja, murah kok. Nah ini belakangnya hanya dikasih Ayla gini, kacanya polos, nggak ada sayap apa yang di atas itu, dan nggak ada wiper, praktis-praktis aja. Dan juga kacanya nggak pakai talang air ya. Itu apa itu talang air ya, mobil sport itu nggak ada talang airnya. Karena merusak merusak bodi mobil ya, maksudnya merusak penampilan mobil. Tapi ya kalau LCGC nggak apa-apa lah pakai talang air. Ini cuma alasan kami aja ya, karena kami males keluarin uang untuk beli talang air ya.
Nah, ini lagi RPM. Nah, RPM itu fungsinya apa? Wah, kalau kita udah bisa ngira-ngira putaran mesin ya ngapain pakai RPM ya enggak? Malah lebih simpel, praktis, juga lebih mengurangi komponen-komponen. Ini yang ada visornya ini cuma satu, cuma di driver aja untuk tipe D plus ini ya. Kalau yang di atas atasnya mungkin ada dua ya, bahkan mungkin yang paling atas sendiri sudah ada cerminnya, mungkin kurang tahu juga ya. Sini yang membedakan lagi di itu, di putaran itu seperti tadi sudah diutarakan, sama head unit diganti yang Shansui ini bekasnya Sirion ya. Wah, awet banget sih ini head unitnya. Udah dari zaman awal-awal Sirion itu sampai dipindah ke sini dan nggak belum ada kendala alhamdulillah. Dan kesimpulannya sih nggak nyesel ya ganti dari Sirion Matic ke Ayla ini ya. Tadinya sih pingin cari yang Matic, cuman karena kangen sama manual, lagian ini pemakaiannya kan untuk di dalam kota aja ya, terutama untuk dalam kota, jadi ya nggak apa-apa lah pakai mobil manual biar nggak lupa juga ya. Selain itu juga lebih irit tentunya, cocok dengan kondisi-kondisi sekarang, bensin naik ya nggak. Nah, ini ada dikasih kayak bantalan, itu beli online supaya lebih nyaman aja nyetirnya. Walaupun LCGC ya mau nyaman boleh lah ya. Ya, ini apalagi yang dibaca ini tadi udah kecil tapi ya lumayan lah untuk berkas-berkas apa yang kecil-kecil gitu, muat lah. Hmm, apalagi ya. Nah, yang penting semua itu sesuaikan dengan dana kalian ya, daripada memaksakan menuruti gengsi. Kalian harus apa ya istilahnya, memaksakan membeli dengan seharusnya belum mampu beli, tapi kalian mau memiliki juga untuk pemeliharaan, juga untuk pajak, untuk spare part, nanti malah pusing sendiri ya kan. Jadi makanya ambil yang kira-kira tidak bikin pusing aja. Untuk zaman sekarang ini penting ini, kecuali kalian udah uangnya udah ya lebih lah ya, boleh lah ya ikut selera kalian. Tapi ada baiknya kan sederhana aja ya, biar masih bisa untuk macam-macam ya. Oke, apalagi yang mau dibahas ya di sini, bagasi. Nah, ini bagasinya sudah dibelikan murah, ini harganya nggak sampai 100 kalau nggak salah, lupa saya nanti. Juga untuk headrestnya ternyata yang KW juga enak, empuk-empuk aja walaupun harganya jauh. Ya udah itu sih yang membedakan, kan cuman di RPM aja sekarang. Untuk headrest sudah. Oh ya, sama ini kayak cantolan, kalau kalian beli kayak es teh atau kopi yang ada plastiknya untuk membawa gitu, enak cantolkan situ jadi nggak tumpah. Dan juga untuk belanjaan yang kecil-kecil mungkin ya, kayak makanan gitu bisa dicantolkan situ, itu beli online murah. Oke, untuk sektor mesin ini jelas wirid banget ya, ini 3 silinder, udah teruji dari dulu. Ini mesinnya masih pakai yang sama dengan generasi yang sebelum-sebelum ini ya, yang belum facelift. Ini sudah DOHC 12 valve, 3 silinder, dan getarannya pun alhamdulillah, mungkin karena ini masih tergolong baru ya, tahun 2022 2023, kilometernya juga masih 6.000, jadi ya masih minim banget sih, nggak ada keluhan yang berarti. Mungkin kalian bisa komen ya, gimana kalau yang Ayla lama itu, apakah juga seperti ini rasanya. Oke, sekian dulu, terima kasih.